Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai software maintenance, bagian kedua dari dua bagian ya. Dan pembahasan ini masih dari buku Software Engineering dari Ian Sommerville. Nah, adapun pembahasan di hari ini software engineering, ada prosesnya, kemudian approach atau pendekatannya, ada cost, terus kemudian ada advantage dan limitation-nya. Ya. Jadi kita nanti akan mempelajari mengenai software re-engineering. Terus kemudian preventative maintenance by refactoring. Kita nanti juga akan mempelajari refactoring dan sekilas atau pengantar ya mengenai code batch mail. Di mana untuk yang code batch mail ini sebenarnya nantinya ya kita akan pelajari lebih lengkap ya di pertengahan semester kedua ini. Jadi nanti jenis-jenisnya akan kita pelajari di sesi-sesi mendatang. Oke. Ya. Sebagai review ya, kita kemarin sudah mempelajari di bagian software maintenance ya. Proses evolusi sistem ini melibatkan pemahaman program dan penerapan perubahan, khususnya ya evolusi yang si tim development dan tim evolusinya itu berbeda. Nah, itu kita ketahui namanya adalah software maintenance ya. Jadi ada proses pemahaman program ya. Nah, kaitannya apa? Terkadang kalau legacy system ini susah untuk dipahami atau diubah. Seperti yang kita pelajari kemarin ya, legacy system hanya bisa dipakai occasionally ya. Jadi satu kali waktu saja ketika nanti memang butuh benar-benar butuh software tersebut gitu ya. Kemudian program mungkin sudah dioptimalkan ya untuk kinerja, untuk space-nya itu diperkecil, diperringkas sehingga mengorbankan pemahaman, tidak ada dokumentasi, tidak dituliskan komentar dan seterusnya gitu ya. Atau juga struktur program telah rusak ya oleh serangkaian perubahan. Nah, kita tahu kalau perubahannya banyak, maka strukturnya juga nanti akan banyak berubah gitu ya. Nah, kita sudah ketahui itu di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, re-engineering ini apa urgensinya atau pentingnya apa gitu ya? Untuk membuat legacy system lebih mudah di maintenance, ya, Anda dapat melakukan re-engineering system ya untuk meningkatkan struktur dan pemahaman. Jadi Anda bisa melakukan re-engineering ya supaya nanti nggak kesusahan waktu ketika dibutuhkan pemahaman gitu ya atau understanding, code understanding. Re-engineering ini melibatkan redocumenting, refactoring arsitektur, menerjemahkan ke bahasa modern, memodifikasi dan memperbarui struktur atau data sistem. Ini opsional sifatnya. Jadi bisa salah satu atau bisa kombinasi dari beberapa hal tersebut. Ya. Nah, yang perlu ditekankan dalam re-engineering, fungsi perangkat lunak ini tidak berubah. Biasanya ya memang nggak boleh berubah. Jadi fungsinya harus tetap, tapi re-engineering itu ya mengimplementasikan ulang, bisa disebut juga seperti itu gitu ya. Menerapkan ulang atau ya jadi merombak tapi fungsinya tetap gitu ya. Oke. Kelebihan-kelebihan dari re-engineering. Apa saja sih kelebihan-kelebihan dari re-engineering ini? Nah, yang pertama adalah mengurangi resiko. Ya, kita tahu bahwa untuk membangun perangkat lunak saja sudah cost-nya banyak ya. Apalagi kalau perangkat lunak yang bisnis critical. Ya, itu pasti akan cost-nya tinggi. Kalau misalkan kita mau membangun kembali gitu ya, ada risiko tinggi. Nah, kesalahan itu ketika kita melakukan proses spesifikasi ya, itu mungkin terjadi ya. Jadi kesalahan-kesalahan ketika spesifikasi mau mengembangkan itu mungkin terjadi gitu ya. Kemudian keterlambatan dalam memperkenalkan perangkat lunak baru bisa berarti customer hilang ya, pangsa pasar hilang, kena produknya pesaing, maka produk kita kurang
pemasarannya, gitu ya. Sehingga nanti bisa juga biaya tambahan bisa dikeluarkan untuk promosi, pengenalan produk, dan seterusnya. Nah, re-engineering ini salah satunya menjadi solusi untuk mengurangi risiko-risiko tersebut, gitu ya, ketika dipertimbangkan mau membangun kembali perangkat lunak yang bisnis kritikal. Jadi re-engineering sebagai solusi gitu lah, daripada membangun kembali. Terus kemudian yang kedua, mengurangi biaya. Ya, biaya re-engineering secara signifikan ya bisa jadi kurang dari biaya pengembangan perangkat lunak baru, ya terutama di perangkat lunak yang kritikal tadi ya. Oke, jadi dengan teknologi pengembangan atau rekayasa perangkat lunak modern bisa jadi memang reimplementasi itu lebih kecil dari yang dulu gitu ya. Tetapi ya tetap akan jauh melebihi biaya re-engineering. Jadi secara cost ini re-engineering lebih murah dan risikonya lebih rendah karena hal-hal kita bahas tadi ya di atas. Nah, kemudian ya di sini ada re-engineering proses ya, re-engineering proses. Proses yang umumnya ya terjadi di ketika kita melakukan re-engineering. Ya, yang pertama ya ada original program. Ya, original program ini adalah inputnya ya. Jadi model umum dari re-engineering ya, masukan untuk prosesnya ini adalah legacy program atau legacy system. Ya, outputnya adalah versi yang ditingkatkan, ya, serta restrukturisasi dari program yang sama. Nah, prosesnya apa? Ya, prosesnya itu adalah yang disimbolkan sebagai proses putih ini ya. Ya. Untuk yang biru itu adalah outputnya. Nanti kita akan lihat ketika ada original program, legacy software, kita lakukan apa? Source code translation. Kita bisa putuskan apakah itu reverse engineering atau program structure improvement, gitu ya. Itu bercabang. Ya, kalau reverse engineering, kalau source code di reverse engineering hasilnya skema program atau program documentation, gitu ya. Terus kemudian program modularization itu nanti kita bahas juga ya. Ini membuat struktur ulang dari sebuah program, gitu ya. Outputnya adalah re-engineer program, terus kemudian ada data engineering, data itu disesuaikan dengan perubahan struktur yang kita lakukan. Ya, itu untuk yang reverse engineering. Untuk yang kedua, ya ada program struktur improvement ya, nggak harus reverse engineering dulu. Ya, outputnya adalah restructure program, terus kemudian modularisasi, ya, terus kemudian datanya juga disesuaikan, gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas detailnya ya mengenai re-engineering proses. Yang pertama, source code translation. Ya. Source code translation ini bisa memanfaatkan tool translator ya. Jadi ada tool-tool yang membaca ya program dari program itu menjadi diagram ya, dari program menjadi diagram macam-macam bentuk diagramnya ya. Di Eclipse juga ada plugin-nya ya, macam-macam gitu ya. Program dikonversi dari bahasa pemrograman lama ke versi yang lebih modern dari bahasa yang sama atau ke bahasa yang berbeda gitu ya. Kemudian reverse engineering, program dianalisis dan diekstraksi informasinya. Jadi kode yang berupa source code yang mungkin nggak ada dokumentasi, nggak ada komentarnya, itu bisa di reverse. Reverse itu kan balik arah atau putar arah ya. Jadi kalau kita lihat, kita tahu SDLC itu kan program sebagai source code yang sudah diimplementasikan, itu kan arahnya di akhir ya. Nah ini sudah sampai akhir, posisinya di akhir, kita mau reverse, kita mau balik. Kita mau lihat kodenya dia kayak gimana. Itu berarti proses reverse, proses balik kanan gitu ya. Dari yang sebenarnya sudah jadi, kita balik lagi ke asalnya sebenarnya gimana sih sebelum mengkodekan itu ya.
Itu makanya disebut reverse engineering. Proses ini biasanya sepenuhnya otomatis, ya. Kemudian program structure improvement. Nah, jadi strukturnya dianalisa dan dimodifikasi. Ini bisa juga otomatis, bisa juga perlu sentuhan manual ya di sana sini, gitu ya. Kemudian program modularization, ya, ini pendekatan yang manual atau proses yang manual ya, redundansi dihapus karena tool atau alat bantu nggak bisa langsung menghapus atau merubah atau ya melakukan modularisasi dari program. Jadi prosesnya adalah manual, ya. Terus kemudian data re-engineering. Tentu saja program itu hampir pasti ya berkaitan dengan data. Kalau strukturnya dirubah, itu kemungkinan database-nya juga akan berubah, ya. Record-nya, skemanya itu juga pasti akan berubah. Nah, data itu juga perlu disesuaikan ya dengan perubahan yang kita lakukan. Oke. Ya, program reengineering ini mungkin tidak selalu memerlukan semua langkah dalam gambar satu. Jadi memang nggak selalu memerlukan, gitu ya. Ya, tapi ya contohnya ya tidak perlu code translation jika masih menggunakan bahasa pemrograman asal. Kalau bahasa pemrograman asalnya dinilai tidak perlu diubah atau yang bahasa pemrogramannya masih bagus, masih relevan, masih handal gitu ya. Implementasi yang nanti juga pengennya pakai bahasa pemrograman itu ya sudah nggak usah dirubah bahasa pemrogramannya gitu ya. Kemudian jika melakukan re-engineering otomatis maka memulihkan dokumentasi ya melalui reverse engineering mungkin tidak perlu ya. Jadi bisa dilompati proses reverse engineering kalau ya Anda melakukan re-engineeringnya otomatis gitu ya. Kemudian data re-engineering hanya diperlukan jika struktur data dalam program berubah. Kalau datanya nggak kena perubahan, ya sudah nggak perlu dirubah. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita sekarang masuk ke cost of re-engineering. Gitu ya. Biaya dari re-engineering. Gitu ya. Di sini ditampilkan bisa disebut ini ya, gambar berupa spektrum gitu ya. Spektrum. Jadi spektrum dari sebelah kiri ke sebelah kanan ini ada keterangan sebelah kiri ke sebelah kanan, semakin ke kanan ini increase cost. Jadi biayanya semakin tinggi. Ya. Nah, biaya engineering ini tergantung pada sejauh mana pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan semakin ke kiri itu berarti semakin murah, semakin ke kanan berarti semakin tinggi, ya. Oke, contoh biaya meningkat dari sisi kiri ke kanan sehingga code translation adalah pilihan yang termurah. Jadi di sini dari yang kiri automated source code conversion, automated program restructuring, automated restructuring with manual changes, gitu ya. Semakin ke kiri atau yang di sini konteksnya paling kiri ya, mentranslasikan atau mengkonversikan source code secara otomatis pakai tool itu cost-nya paling rendah, paling cuma beli lisensi gitu ya. Nanti dikonversi code-nya jadi ya sudah selesai prosesnya gitu ya. Nah, itu biaya yang paling murah. Tapi sebaliknya, re-engineering plus restruktur arsitekturalnya gitu ya. Itu jadi cost yang paling mahal gitu ya. Jadi yang sebelah kanan ini. Jadi ada analisa arsitektur juga itu cost yang paling mahal gitu ya. Nah, jadi untuk mempertimbangkan pendekatan apa yang mau kita pakai ketika kita mau re-engineering ya, apakah 1, 2, 3 yang masih murah sampai medium tadi, atau program and data restructuring dan restructuring plus architectural changes, itu nanti di pilihan tersebut itu akan menentukan cost-nya itu seberapa. Gitu ya. Semakin ke kanan, semakin
tinggi. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang limitation dari re-engineering. Batasan-batasannya apa saja sih yang ada di re-engineering? Ya, misal, ya, jadi melakukan re-engineering itu nggak bisa tidak berarti pasti bisa gitu ya. Jadi ada batasan-batasan teknisnya terkait teknologi, ya, perbedaan paradigma dan seterusnya. Contoh batasannya adalah tidak mungkin mengubah pendekatan fungsional ke objek oriented karena memang program ditulis dari awal sudah satunya fungsional, ya, berbasis fungsional, satunya objek oriented, ya. Kemudian perubahan arsitektur tidak dapat dilakukan secara otomatis sehingga sangat mahal. Ya, perubahan arsitektur itu tidak ada program yang bisa secara otomatis merubah arsitektur sistem. Jadi ini harus dilakukan manual sehingga prosesnya membutuhkan resource yang sangat mahal, baik itu berupa cost, biaya ataupun resource tenaga. Ya. Oke, batasan selanjutnya, meskipun re-engineering dapat meningkatkan maintainability, jadi tujuan utama melakukan re-engineering itu kan meningkatkan maintainability, ya. Tapi level atau tingkat maintainability dari sistem yang di re-engineer itu mungkin tidak sebagus sistem baru di mana dia merancang dari awal itu sistemnya maintainability-nya tinggi atau dengan kata lain itu pakai metode RPL yang modern, gitu ya. Jadi sistem lama yang di re-engineer dibandingkan dengan sistem yang dibangun dari awal, yang dia itu memang sudah menerapkan praktek-praktek rekayasa yang modern, ya, maintainability-nya diperhatikan dan seterusnya, itu lebih baik yang sistem baru tersebut, asalkan dia pakai praktek-praktek modern, gitu ya, maintainability-nya diperhatikan. Nah, itu adalah limitation atau batasan-batasan dalam re-engineering. Ya, itu adalah pembahasan pokok yang pertama dari pertemuan kita di hari ini. Gitu ya. Terus kemudian selanjutnya preventative maintenance by refactoring. Kita kemarin sudah kenal ya. Jadi maintenance, tipe-tipe maintenance itu ada korektif, ada adaptif dan seterusnya ya. Kita kemarin belum kenal preventif, ya, preventive maintenance. Nah, kita sekarang berkenalan dengan maintenance yang tipe preventif, ya, atau di sini preventative maintenance, gitu ya. Preventif artinya apa sih? Artinya adalah pencegahan ya, maintenance tapi kok pencegahan, ya, merawat tapi kok mencegah. Itu yang bagaimana ya? Nah, kita akan belajar mengenai refactoring. Kita sekarang masuk ke refactoring ya, pembahasan mengenai refactoring. Nah, refactoring adalah proses membuat perbaikan pada program untuk memperlambat degradasi melalui perubahan. Ya, jadi program yang ada itu diperbaiki supaya degradasi yang jadi keniscayaan ini ya ketika terjadi perubahan, supaya kecepatan degradasinya itu berkurang, paling enggak terlalu cepat lah gitu ya. Oke. Refactoring dianggap terbatas pada pengembangan OO atau object oriented. Ya, dianggapnya seperti itu. Tapi padahal itu untuk pendekatan apapun bisa sebenarnya. Ya. Nah, ketika refactoring, ya, ini Anda tidak menambahkan fungsionalitas, ya, tapi konsentrasinya ini pada peningkatan program. Ya. Maka disebut juga perfective maintenance. Ya, jadi perfective maintenance itu ya bisa ditempuh dengan refactoring. Ya. Oke. Meskipun re-engineering dan refactoring ini tujuannya sama, ya, yaitu membuat perangkat lunak lebih mudah dipahami dan diubah. Ya, tapi keduanya ini tidak sama. Nah, perbedaannya di mana? Seakan-akan kok re-engineering sama refactoring kok tujuannya sama memang ya. Tapi perbedaannya di mana? Ya. Nah, re-engineering ini terjadi setelah sistem di-maintain beberapa waktu dan biaya pemeliharaan meningkat. Jadi re-engineering itu dipertimbangkan untuk dilakukan ketika maintenance-nya itu sudah panjang.
riwayat maintenance-nya sudah panjang, biaya sudah semakin meningkat, maka dipertimbangkanlah re-engineering sajalah daripada nanti biaya maintenance-nya semakin tinggi gitu ya. Nah, itu re-engineering. Nah, kalau refactoring ini adalah proses perbaikan yang berkelanjutan ya sepanjang proses pengembangan dan evolusi. Ya, jadi refactoring ini include ke atau proses perbaikannya itu include atau jadi satu ya secara berkelanjutan continuous ya sepanjang proses pengembangan. Ya, itu adalah bedanya di situ ya antara re-engineering dan refactoring. Nah, mengenai refactoring ini ya ini kaitannya adalah program-program yang ini bisa ditingkatkan ya. Ini dikemukakan oleh Fowler ya, pada tahun 99 ya. Ada situasi tertentu, ada temuan beliau gitu ya, di mana kode program ini dapat ditingkatkan. Nah, beliau menemukan ya kode yang mestinya mungkin kalau sebelum dia teliti itu ya biasa saja, ya source code ya begitu-begitu saja ya, sama saja di mana-mana gitu ya. Nah, dia menemukan ada kondisi bad smell istilahnya ya. Jadi dia memang menyebutkan istilah bad smell dan istilah tersebut itu bisa dan masih dipakai sampai sekarang ya, code bad smell. Itu penelitiannya juga areanya juga banyak gitu ya di situ mengenai bad smell. Nah, contoh bad smell yang dapat ditingkatkan melalui refactoring ya, jadi kaitannya dengan refactoring tadi ya untuk mengeliminir bad smell ini gitu ya. Nah, contoh bad smell-nya itu apa? Duplicate code atau code clone gitu ya. Kemudian long method, ada switch case statement, ada data clumping, ada speculative generality. Kita akan bahas sedikit ya mengenai bad smell karena nanti seperti yang saya utarakan di awal kita pembahasan khusus punya gitu ya untuk mengenai bad smell itu di pertemuan mendatang. Nah, kita sekarang masuk ke apa saja code bad smell itu. Ya, jenisnya. Yang pertama duplicate code. Code-nya sama, persis, bahkan memang code-nya bisa jadi memang clone ya ataupun mirip, ya, itu ditemukan di beberapa lokasi di dalam program. Ya. Nah, kalau ketemu seperti itu, ini bisa salah satu dihapus atau semuanya dihapus, diimplementasikan ulang ya, sebagai metode tunggal ya, atau metode yang dipanggil sesuai kebutuhan ya. Itu code clone. Memang kita nanti akan belajar untuk mengeliminasi code clone ini gitu ya. Caranya bagaimana gitu ya. Kemudian long method. Jika metode terlalu panjang, diubah menjadi jumlah metode yang lebih pendek gitu ya. Jadi metode itu jangan terlalu panjang, jadi menjadi super metode itu juga tidak baik ya. Jadi upayakan metode itu seringkas mungkin ya, dan mengerjakan satu aktivitas saja ya, tidak double-double gitu. Kemudian switch case statement ini hubungannya kalau misalkan kita dulu ya masih belajar pemrograman itu kalau di satu fungsi ada switch case atau di satu bagian ada switch case, di bagian lain juga butuh switch case gitu ya. Itu kita akan lakukan double switch case ya. Di sini ada, di sana ada. Bahkan mungkin yang di switch case-kan itu sama persis. Cuma yang butuh kelas atau objek yang berbeda nantinya gitu ya. Nah, itu kita clone aja karena solusi yang paling gampang kan gitu ya. Nah, sehingga di mana-mana nanti ada switch case dengan case-nya atau switch-nya yang kondisinya sama. Nah, itu kita sudah belajar juga ya pemrograman berbasis objek yang baik itu yang dasar, baik yang lanjut itu ya. Nah, kalau polimorfisme saja kan sudah masih di dasar ya. Nah, kita bisa pakai polimorfisme untuk mengatasi hal tersebut. Satu kali tulis, nanti di masing-masing kelas yang mengimplementasikan, gitu ya, itu
diubah definisinya, itu adalah polimorfisme, gitu ya. Kemudian data clumping, ya. Jadi data kelam itu kan ngumpul bergelombol, gitu ya. Ya, data ini muncul di banyak tempat. Data ditulis ulang, muncul di banyak tempat karena memang butuh, gitu ya. Nah, bentuk seperti itu bisa dipecahkan dengan enkapsulasi, ya. Konsep dasar juga dalam OOP. Ya, kita nanti bisa memahami ulang ya pilar-pilar dari OOP apa saja, gitu ya. Kemudian speculative generality ini mengenai generalisasi, ini memang konsep yang lazim dipakai ya. Kalau kita nulis sesuatu, kita mau buat general saja supaya nanti sewaktu-waktu dipakai. Tapi masalahnya kalau nggak dipakai, bagaimana? Nah, kalau kita ketemu speculative generality ini, nah itu ya perlu dihapus ya, karena memang nggak dipakai untuk merampingkan struktur program. Gitu ya, itu adalah contoh-contoh dari batch-mail. Nah, sekarang refactoring. Apa sih refactoring ini? Gitu ya. Fowler kembali dalam buku dan situs webnya menunjukkan beberapa cara transformasi refactoring ya untuk menangani batch mail. Jadi dia memperkenalkan batch mail-nya, dia juga memperkenalkan caranya gimana ya untuk menangani batch mail tersebut. Contoh yang pertama metode extract method. Ekstrak itu kan mengambil intisarinya apa untuk memindahkan ke tempat lain kan gitu ya. Jadi dia menghapus duplikasi dan membuat metode baru. Yang duplikat-duplikat dihapus, dibuat satu metode yang bisa dipakai bareng-bareng gitu ya. Kemudian consolidate conditional expression ya. Serangkaian kondisional itu bisa digabung menjadi satu atau dirampingkan ya, dirampingkan. Kemudian pull up method ya, mengganti metode yang mirip-mirip di subclass. Jadi ada banyak subclass dalam satu hierarki subclass, superclass misalkan. Jadi satu superclass dia punya 3 subclass. Nah, di masing-masing subclass ini punya metode yang mirip-mirip. Nah, metode yang mirip di subclass ya, itu diganti dengan satu metode di superclass karena konsep superclass dan subclass, satu metode yang di superclass kita ingat itu bisa dipakai juga oleh kelas-kelas yang di subclass kan gitu ya. Nah, itu namanya adalah pull up method. Jadi metodenya di pull up, ditarik ke atas gitu ya. Yang semula di subclass dinaikkan ke superclass gitu ya. Nah, IDE yang kita kenal ya seperti Eclipse ini sudah mendukung refactoring tentu saja dengan plugin-plugin ya yang dimungkinkan untuk kita install ya. Ya, sehingga itu bisa memudahkan kita ya untuk melakukan refactoring ya. Nah, refactoring ini penting ya atau efektif mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang ya. Tapi ada keterbatasan juga ya. Kalau misalkan strukturnya memang sudah sangat terdegradasi, sangat jelek ya, secara signifikan karena perubahan-perubahan yang sudah terlalu banyak, ya bisa jadi yang dilakukan itu enggak hanya refactoring code saja atau source code saja, ya perlu juga dipertimbangkan apakah desainnya baik itu dari desain program, desain sistem, desain arsitektur, gitu ya. Ini juga perlu direfactoring atau tidak. Tapi ingat hal ini merupakan proses yang lebih mahal dan lebih sulit, ya. Nah, ini tadi materi mengenai refactoring ya. Sebagai review kita tadi sudah membahas ya mengenai software refactoring, kemudian reengineering proses, reengineering approach ya, kemudian preventative maintenance by refactoring ya. Ada refactoring, ada code batch mail. Ya, kita sudah pelajari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Saya cukupkan sekian untuk materi kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.